Salam, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan jika pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Baik, kita akan bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mulai ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 113 ayat 1 sampai 2. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian yang mengatakan layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi, alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Baik Bapak Ibu, mari kita menghabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita,
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam hidup kita setiap hari, tentu kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengaku dosa dan kesalahan kita, dan kita memohon Tuhan untuk mengampuni kita. Sehingga setiap kita boleh dengan sukacita datang menyembah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan. Dan saat ini kami berdoa kepada Tuhan, menyadari akan segala pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang sudah kami lakukan satu minggu yang sudah lewat. Dan saat ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami mohon Tuhan, Engkau sucikan kami, kuduskan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh tetap layak untuk menyembah dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terus berkarya dan bekerja di dalam hidup kami, supaya hidup kami boleh terus berkenan dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat hidup kami. Amin. Baik, jemaat Tuhan silakan duduk. Berangkat pujian yang mengatakan berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi, Kau hiasi kehidupanku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini.
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, selamat baik bagiku. Demikian pujian kita. Selanjutnya kita masuk dalam berita anugerah yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian berita anugerah kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam pembaruan komitmen. Saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan membacakan 10 hukum Allah. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, atau yang ada. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih, jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita masih tetap berdiri dan menyanyikan lagu firman Tuhan, Yesus Aku Cinta. Malu ya dan kami, janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan firman-Mu ya dan amin. Ya dan amin. Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim
berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan tiada yang dapat menggantikanmu. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Kepada hambanya kami persilakan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Bapa kami di dalam surga, saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan, Engkau sudah memelihara dan menjaga hidup kami. Engkau sudah menyertai kami, sehingga kami semua yang hadir pada saat ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua itu bukan karena kuat dan gagah, bukan karena kemampuan kami, tetapi semata-mata oleh karena anugerah, belas kasihan dari Tuhan sendiri, yang sudah memelihara dan menjaga hidup kami. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini, kami mengucap syukur juga kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh rindu untuk memuji, menyembah, dan mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan kami berdoa, Tuhan memberkati ibadah kami. Bukan kami bersyukur kalau di tengah ibadah ini, kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang menolong, supaya firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Berkati setiap jemaat yang sudah hadir, bahkan yang mendengar di rumah masing-masing. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat, boleh membuat kami lebih semakin rindu mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah jam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang boleh bekerja, boleh masuk di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami berdoa dan bersyukur menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan jemaat yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi kepada kita semua. Tuhan, hari ini kita semua boleh diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan kita masih bisa datang tempat ibadah ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Saya mengajak kita membuka dari kitab Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat 46 sampai ayat yang ke-57. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus, ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko,
Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersama-sama saya membaca bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari cerita tentang pertemuan Tuhan Yesus dengan seorang buta yang bernama Bartimeus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, cerita ini menceritakan kepada kita bahwa pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid itu ada di kota Yeriko. Kemudian setelah Yesus dan para murid keluar dari kota Yeriko, nah di pinggir jalan itu ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus. Dan di antara itu ketika Yesus berjalan bersama-sama dengan para murid ini untuk memberitakan Injil, kita melihat di situ bahwa dikatakan bahwa begitu banyak orang yang mengikut Yesus, ya, begitu banyak orang yang mengiring perjalanan Yesus pada saat dia datang dari satu kota ke kota lain untuk menyampaikan berita keselamatan. Dan Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di tempat ini, kemudian di antara orang banyak itu ada seorang pengemis buta yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus yang bernama Bartimeus. Karena itu Bapak Ibu, saya memberikan judul untuk kita pada hari ini adalah iman yang menyembuhkan. Iman yang menyembuhkan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Bartimeus di sini disebut sebagai seorang buta dan juga pekerjaannya adalah mengemis. Ya tentu saja karena dia buta, ya tidak dikatakan buta ini mungkin buta kedua matanya buta semua sehingga dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, ya. Jadi dia untuk menghidupi kebutuhan hidupnya, ya, dia mengemis, meminta belas kasihan orang di jalan, siapapun yang lewat yang berbelas kasihan bisa memberikan dia uang atau barang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang menarik di sini adalah Bartimeus bukan hanya seorang buta, juga bukan hanya seorang pengemis. Di dalam ayat yang ke-47, di situ dikatakan bahwa ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu, dari ayat ini
ingin menjelaskan kepada kita bahwa ternyata Bartimius bukan hanya ya secara fisik dia itu buta, tidak bisa melihat, dan pekerjaannya hanya mengemis, tetapi ternyata dia adalah seorang yang juga mengenal siapa Tuhan Yesus. Dia tahu siapa Tuhan Yesus. Ya, di sini tidak dijelaskan dari mana dari mana Bartimius itu tahu Yesus itu siapa. Tetapi kalau dia ini seorang Yahudi, tentu dia sudah belajar mendengar dari hukum Taurat. Atau mungkin dia mendengar dari orang-orang yang lewat, orang-orang yang berbicara dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari situ dia tahu, dia mengenal siapa Tuhan Yesus. Itu sebabnya di dalam bagian akhir dari ayat 47 di situ dia berkata Yesus anak Daud. Ini menunjukkan bahwa Bartimius itu tahu dengan jelas Yesus itu siapa. Dia tahu bahwa Yesus adalah keturunan dari Raja Daud. Nah, Bapak Ibu yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, dari sini kita belajar bahwa sekalipun Bartimius ya, secara fisik dia punya cacat, ya, dia tidak bisa melihat, dan juga dia bukan orang yang kaya secara strata, ya, dia orang yang miskin, orang yang susah. Kan pengemis itu biasanya dianggap sebagai orang yang terhina, ya, tidak dipandang sama sekali, ya, dianggap orang rendahan. Tetapi Bapak Ibu yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, di balik orang yang seperti ini, ternyata dia mempunyai suatu kelebihan, ya, saya bisa mengatakan ini kelebihan, ya, karena dia ketika dia mendengar bahwa di situ ada Yesus hadir, ya, dia tahu Yesus itu siapa. Dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, seorang yang bisa dan mampu menolong kesusahan dan kesulitannya. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, di dalam hidup kita masing-masing sebagai orang yang mengaku kita sudah percaya kepada Tuhan, ya, saat kita menghadapi masalah dan kesulitan, apakah kita membawa segala kesulitan kita itu kepada orang yang tepat, pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Sehingga ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita, kita bisa datang kepada orang yang tepat, kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Bartimius, dia seorang yang buta, yang miskin, ya. Tapi dia tahu dengan jelas kepada siapa dia membawa segala kesusahan, keperluan hidupnya, yaitu kepada Tuhan Yesus. Ini artinya bahwa Bartimius mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Yesus yang ada, yang hadir pada waktu itu. Bapak Ibu yang sekalian dalam Tuhan, apakah kita sebagai orang percaya, orang yang mengaku kita orang Kristen, apakah kita sudah sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Kita sudah sungguh-sungguh mengenal dengan jelas siapa Tuhan, siapa Yesus yang kita sembah dan yang kita percaya. Yang kedua, Bapak Ibu yang sekasih di dalam Tuhan, Bartimius berseru kepada Yesus. Di dalam ayat yang ke-47 tadi, kita menemukan di situ
ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sekalipun banyak orang tidak peduli dengan kehadiran Bartimeus, bahkan banyak orang tidak suka, tidak senang, karena Bartimeus selalu berteriak-teriak, berseru-seru. Mereka menganggap bahwa Bartimeus itu mengganggu mereka, ya, membuat keributan di tempat itu. Sehingga itu dikatakan bahwa orang banyak itu menegur dia. Ya. Orang banyak menegur supaya Bartimeus diam. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tetapi Bapak Ibu, kita perhatikan di sini bahwa sekalipun orang banyak menghalang-halangi dia untuk supaya dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak bisa memanggil Tuhan Yesus, ya, mereka tidak senang, tidak suka, dan mereka menganggap itu mengganggu. Tapi di sini dikatakan bahwa semakin keras Bartimeus berseru-seru memanggil nama Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sampai akhirnya kita memperhatikan bahwa Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh orang untuk memanggil Bartimeus. Ini berarti Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, usaha yang dilakukan oleh Bartimeus untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus itu tidak sia-sia. Tuhan Yesus menolong, mendengarkan orang. Bukan hanya orang yang dianggap terpandang, bukan hanya orang yang dianggap mempunyai kedudukan tinggi dan lain sebagainya di dalam masyarakat. Tetapi Tuhan Yesus adil. Dia memperhatikan siapapun orang yang sungguh-sungguh datang berseru kepada Tuhan Yesus. Ketika dia berseru berkata kepada Tuhan, bukan tidak punya rintangan, bukan tidak punya masalah, tapi dia mengabaikan semua rintangan itu, mengabaikan semua hal yang menghalangi dia untuk bisa bertemu dengan Yesus. Dia tetap fokus kepada Yesus. Dia terus berseru kepada Yesus. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, ini juga suatu pelajaran bagi kita semua bahwa memang untuk bisa bertemu dengan Yesus, ya, untuk bisa bersekutu dengan Yesus, itu pasti mempunyai banyak halangan dan rintangan di dalam hidup kita. Halangan itu bisa saja dari dalam diri kita sendiri. Mungkin karena kemalasan kita, ya. Seharusnya kita datang kepada Tuhan, seharusnya kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi mungkin karena kita merasa malas, ya, merasa capek. Mungkin ada juga orang yang menganggap tidak penting untuk datang kepada Tuhan. Itu juga merupakan penghalang bagi kita, bagi orang percaya untuk datang dan berseru kepada Tuhan. Bisa juga penghalang itu dari sekitar kita. Mungkin dari orang-orang yang ada di lingkungan kita atau orang yang ada di dalam rumah kita sendiri. Mungkin suami kita atau istri kita, anak-anak kita. Kadang-kadang hari Minggu seperti ini, waktu kita sudah siap-siap mau pergi beribadah, ada-ada saja, ya. Yang ada anak kecil, mungkin anaknya nangis, rewel, dia mau kencing, mau BAB dan lain sebagainya. Atau mungkin ada hal lain, ya. Salah ambil sepatu, itu bisa jadi masalah. Nah, bisa membuat kita lalu sudah, malas saya pergi ke gereja, malas saya sembahyang.
Atau mungkin ada orang-orang lain yang juga tidak suka dengan kita, melihat kita ke gereja lalu mengatakan bergaya dia itu ke gereja terus, dah dia itu begini. Nah, itu juga bisa menjadi penghalang bagi kita untuk percaya kepada Tuhan, ikut kepada Tuhan. Atau mungkin juga karena dosa yang kita simpan atau dosa yang terus-menerus kita lakukan. Itu bisa membuat kita menjadi tidak suka untuk bersekutu, untuk bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, tapi apapun yang menjadi halangan bagi kita. Kita belajar dari Bartimius. Orang banyak tidak suka dengan Bartimius. Mereka menghalang-halangi Bartimius untuk bisa bertemu dengan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, yang Bartimius lakukan pada waktu itu adalah dia terus fokus kepada Tuhan Yesus. Sampai kemudian Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh orang untuk memanggil Bartimius. Bapak Ibu yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, kita belajar bersama-sama untuk bisa memperoleh pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Tentu kita harus pertama-tama kita harus tahu, ya, mengenal Yesus yang kita sembah itu dengan benar, dengan baik. Kemudian yang kedua, kita menghadapi segala rintangan dan kesulitan saat kita ingin bertemu dengan Yesus. Tetap berfokus kepada tujuan kita untuk bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu, yang ketiga yang kita pelajari dari cerita tentang Bartimius. Dia meminta hal yang tepat, yang penting, yang perlu untuk dirinya. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-51, di situ Yesus bertanya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu, Rabuni ini itu artinya guru. Sekali lagi bahwa Bartimius mengakui bahwa Yesus itu adalah guru di dalam kehidupannya. Apa yang diperlukan oleh Bartimius pada waktu itu? Bapak Ibu yang sekasih di dalam Tuhan, dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu, keperluan satu-satunya yang sangat penting bagi seorang buta itu adalah bisa melihat. Ya. Itu keperluan, kepentingan, kebutuhan yang paling utama dan penting bagi seorang yang buta adalah dia bisa melihat. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, Bartimius tidak meminta hal lain. Ya, tidak meminta dia diberikan uang, diberikan kekayaan, dan lain sebagainya. Dia hanya meminta supaya Tuhan Yesus menjamah dia, memberikan kesembuhan kepada matanya sehingga dia bisa melihat. Bapak Ibu yang sekasih di dalam Tuhan, meminta hal yang tepat di dalam hidup kita, meminta hal yang tepat, yang penting, yang utama dalam hidup kita, itu yang paling benar. Dan Tuhan Yesus melihat hal itu. Tuhan Yesus menjawab permintaan dari Bartimius. Bapak Ibu yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Bartimius ini adalah seorang yang sungguh-sungguh tahu dengan diri dia sendiri, ya, dan dia juga tahu siapa Tuhan Yesus yang dia sembah. Bapak Ibu, dalam hidup kita ini kita juga perlu tahu
hal yang utama, yang penting untuk hidup kita, meminta untuk hidup kita. Kebutuhan manusia yang paling penting sebagai orang berdosa. Kitab mengatakan, Roma mengatakan bahwa semua manusia itu berdosa. Dan sebagai orang berdosa, satu-satunya hal yang paling penting, yang paling tepat kita minta adalah Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Datang di dalam hidup kita. Menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah kepentingan, keperluan yang paling penting, yang tepat untuk hidup kita sebagai orang berdosa. Kita memerlukan keselamatan, kita perlu memerlukan pengampunan dosa. Dan itu tidak didapat dalam nama lain selain daripada di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sekasih di dalam Tuhan, iman yang dimiliki oleh Bartimeus mengajarkan kepada dia bahwa satu-satunya hal yang dia perlukan pada waktu itu adalah bisa melihat. Ya, dia bisa sembuh, bisa melihat. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama di dalam hidup kita masing-masing. Memang kita hidup banyak keperluan, banyak kepentingan, ya, namanya hidup kita manusia. Tapi mari kita pikirkan hal yang paling utama, paling penting untuk hidup kita adalah keselamatan. Ada banyak orang, mungkin orang Kristen, tapi dia belum diselamatkan. Ya. Banyak orang yang pergi ke gereja, mungkin dia belum diselamatkan, belum mengenal Tuhan, belum mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada istilah orang mengatakan beragama tapi tidak bertuhan. Ya. Dia hanya sekedar mempunyai agama, ya, untuk kepentingan, ya, kehidupan kita ber-KTP, tetapi dalam kehidupan dia sesungguhnya dia tidak mempunyai Tuhan, ya, tidak memiliki Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita bisa melihat itu di dalam praktik hidup kita sendiri atau sesama kita. Bisa membedakan orang yang hanya sekedar beragama dan juga orang yang bertuhan. Bapak Ibu, Bartimeus, ya, dia orang yang sudah sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dia meminta hal yang tepat, yang penting untuk hidupnya, yaitu kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan secara fisik, tetapi dia juga tentu sembuh secara rohani. Itu yang bisa kita lihat dari apa yang diceritakan di sini. Orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tentu akan meminta hal yang lain. Ya. Tetapi Bartimeus meminta hal yang benar, yang tepat, yaitu disembuhkan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang sekasih di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Yesus menjawab iman daripada Bartimeus. Di dalam ayat yang ke-52 di situ dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu yang sekasih di dalam Tuhan, kenapa saya tadi mengatakan bahwa iman yang menyembuhkan atau iman yang menyelamatkan, itulah yang sudah ditunjukkan, yang dinyatakan oleh Bartimeus kepada Tuhan Yesus. Dan ini Alkitab sendiri yang menjelaskan, yang mengabarkan kepada kita bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa iman daripada Bartimeus itu yang kemudian membuat dia memperoleh keselamatan, memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sekasih di dalam Tuhan, ini sesuatu yang sungguh luar biasa.
yang dialami, yang diterima oleh Bartimius. Oleh karena iman dia, percaya dia akan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan yang tepat, yang berkuasa untuk menyelamatkan dia, untuk menyembuhkan dia. Sehingga dia mendapatkan apa yang dia minta, apa yang dia harapkan. Nah, Bapak Ibu yang sekasihi dalam Tuhan Yesus, ini mengajarkan kepada kita semua bahwa keselamatan hanya bisa diperoleh melalui kita beriman, ya, beriman percaya kepada Yesus Kristus. Di luar itu kita tidak akan memperoleh keselamatan. Sekalipun banyak cara yang disampaikan, yang dikatakan oleh dunia ini, ya, ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Iya, itu ke Roma. Tapi kalau kita mau ke surga, ya, mau keselamatan, satu-satunya jalan hanya melalui Tuhan Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, iman yang dimiliki oleh Bartimius itu menyelamatkan diri dia, menyembuhkan dia dari kebutaannya, dan juga menyelamatkan dia dari dosa-dosanya. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, ya mungkin 2 minggu atau 3 minggu lagi kita akan merayakan atau memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni dosa kita, untuk menjadi ganti kita. Seharusnya kita yang disalibkan, seharusnya kita yang dihukum oleh Tuhan. Tetapi Yesus, dia datang untuk menggantikan kita. Bapak Ibu yang sekasih Tuhan, siapapun yang mau percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Yohanes 3 mengatakan ayat 16, sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, melalui cerita dari Bartimius ini mengajarkan kepada kita supaya kita di dalam hidup ini terus, ya, beriman dan percaya kepada Tuhan. Situasi dan kondisi yang sulit saat ini, ya, bisa saja membuat kita atau orang, sekalipun dia adalah orang Kristen, bisa meninggalkan Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Banyak orang yang mengaku dia saat sakit, ya, tidak percaya lagi kepada kuasa Tuhan. Kesusahan, kesulitan itu menjadi ujian iman bagi kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dan menyembuhkan kita. Bapak Ibu, kita belajar dari Bartimius, ya. Belajar dari iman Bartimius, belajar dari usaha Bartimius untuk terus bisa bertemu dengan Tuhan, memperoleh apa yang dia perlukan, yang dia inginkan waktu itu, bertemu Yesus dan memperoleh kesembuhan. Sekalipun lingkungan di tempat dia berada pada waktu itu tidak mendukung sama sekali. Kan orang tidak senang, tidak suka dengan Bartimius, dengan teriakan-teriakan Bartimius. Tetapi Bartimius tidak terpengaruh sekalipun. Dikatakan dia semakin keras dia berteriak kepada Tuhan. Dia tetap fokus kepada tujuan dia untuk bertemu Yesus, untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh kesembuhan. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, ini Tuhan memberkati kita semua pada saat ini.
kita yang hadir, maka jemaat yang ada di rumah. Siapapun kita mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita belajar dari iman Bartimeus, belajar dari semangat Bartimeus untuk bisa terus mengarahkan hati, pikiran, iman, dan usaha dia untuk bisa memperoleh keselamatan, kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu, menolong setiap jemaat. Tuhan tahu setiap pergumulan jemaat-Mu masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi jalan keluar, menjadi penghiburan, boleh menjadi pendorong semangat untuk belajar seperti Bartimeus, tetap setia, tetap fokus kepada tujuan untuk bertemu Tuhan, memperoleh keselamatan, kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita akan memperbaharui pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama mengucapkan 10 hukum dan kita mengimani apa yang telah tertulis di dalam 10 hukum ini. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Ya. Kita tadi salah, itu 10 hukum pengakuan iman rasuli. Baik, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa sahabat. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur hari ini untuk semua pertolongan dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Di masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap memelihara dan memberkati jemaat kami. Di dalam setiap usaha dan pekerjaan, di dalam keluarga, rumah tangga, bahkan di dalam pelayanan kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menjaga, memelihara, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami tahu bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menjaga, memelihara, memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami juga ingin bersyukur kepada Tuhan karena kebenaran firman-Mu selalu mengingatkan kami. Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, kami tidak bisa bersekutu, berkumpul secara leluasa di tempat peribadatan kami. Tetapi kami, hamba-Mu, ingin berdoa biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap jemaat di rumah mereka masing-masing. Mereka terus bisa bersekutu kepada Tuhan, bisa menyembah Tuhan, bisa berdoa kepada Tuhan, bisa belajar membaca, belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga sekalipun kami di dalam situasi yang serba terbatas seperti ini, tetapi persekutuan iman kami tidaklah terbatas, tetapi kami bisa dengan leluasa bersekutu memuji nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Bapa kami di dalam surga, saat ini kami juga ingin berdoa untuk jemaat kami yang sakit, ya, mungkin ada yang dirawat di rumah sakit ataupun yang sedang istirahat di rumah, berobat di rumah. Tuhan, kiranya kuasa-Mu menjamah mereka masing-masing,
melalui obat-obatan yang mereka makan, minum. Tuhan berkati itu, sehingga itu boleh menjadi saluran kesembuhan bagi setiap jemaat kami. Berdoa untuk jemaat yang masih bekerja di luar rumah. Tuhan juga memberkati dan menolong mereka, memberikan mereka perlindungan, sehingga mereka bisa terluput dari penyebaran virus corona ini, bahkan juga sakit penyakit yang lain. Sehingga ketika mereka bekerja, mereka pergi pulang dari tempat pekerjaan, mereka tetap di dalam pimpinan, lindungan daripada Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami juga pada saat ini terus berdoa untuk negara dan bangsa kami, Tuhan yang boleh menolong. Berkati pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi, yang terus berjuang, berusaha untuk terus membangun, baik itu masalah virus corona ini, bahkan juga membangkitkan perekonomian kembali. Kami berdoa Tuhan juga menolong pemimpin pemerintah negara kami ini, supaya bisa mengerjakan rencana program yang ada ini dengan baik. Bahkan berdoa juga Tuhan menolong dari orang-orang yang tidak menyukai kepemimpinan Jokowi. Tuhan, kiranya Engkau melindungi dia dari maksud-maksud jahat orang-orang yang ingin mencelakakan dia, tapi tetap di dalam lindungan dan pertolongan. Saat ini kami juga berdoa untuk kabupaten kami Kutai Barat. Kami sudah menentukan pilihan untuk bupati yang baru dan wakil, dan sebentar akan dilantik. Kami terus berdoa Tuhan kiranya memberkati pemimpin kabupaten kami ini ke depan, supaya dia juga bisa meneruskan program-program untuk membangun Kutai Barat ini, masyarakat yang ada, supaya bisa makmur, bisa sejahtera, dan juga memberikan kepada kami keamanan, kedamaian, supaya setiap masyarakat kami yang ada di Kutai Barat ini boleh terus bersatu untuk melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Bapak dalam surga. Bahkan berdoa untuk kampung kami Lambing yang juga baru saja melakukan pemilihan untuk pemimpin kampung yang baru. Kami berdoa Tuhan memberkati pemimpin yang baru ini, yang nanti juga akan dilantik kembali untuk Pak Tawau. Tuhan menolong memberkati dia, supaya pada kepemimpinan yang baru ini juga dia bisa membuat program yang baik, yang bisa membangun kampung kami, sehingga kampung kami juga boleh menjadi kampung yang maju, yang sejahtera, dan melaluinya juga kami bisa meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Khusus kami berdoa sekali lagi untuk jemaat kami yang ada di dalam GKK Lambing, kiranya Tuhan juga terus memberkati kami semua, supaya iman dan percaya kami kepada Tuhan terus maju, terus kuat. Ya, segala kesulitan dan rintangan yang ada di depan kami bisa mengatasinya dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Berkati pelayanan yang ada di dalam jemaat kami Tuhan. Pada hari Minggu, ibadah kami juga dilakukan melalui Facebook. Siapapun yang bisa menonton, mendengar, Tuhan memberkati mereka, supaya melalui pelayanan kami ini juga boleh menyentuh banyak jiwa, boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengar dan melihat. Berkat setiap hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, berkati para majelis gereja, supaya kami boleh bekerja sama untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui pelayanan yang ada di dalam jemaat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa Tuhan Engkau mendengar doa kami yang kami perlukan pada saat ini. Kami berdoa sekali lagi menyerahkan ibadah kami selanjutnya, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian.
Terima kasih kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang terus menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan Gembala Baik bersulingan merdu, namun sebelumnya saya akan membacakan nas persembahan yang terdapat dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini untuk persembahan kita. Kita mengangkat lagu Gembala Baik bersuling nan merdu.
Demikian pujian kita masuk dalam doa persembahan yang akan disampaikan oleh Bapak Nadifius. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini karena kami telah melaksanakan ibadah dari awal sampai menjelang selesai. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kiranya Tuhan boleh menguatkan kami melalui firman Tuhan ini, agar kami semakin hari semakin setia untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kami bahwa dalam diri Tuhan banyak hambatan yang harus kami hadapi. Tapi biarlah kami tetap fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang boleh menolong, punya belas kasihan untuk menolong kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena kami telah diberkati oleh Tuhan melalui usaha pekerjaan kami masing-masing. Dan pada saat ini kami boleh memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati persembahan baik untuk kas, baik persembahan perpuluhan maupun persembahan ekonomi. Dan Tuhan mengembalikan berkat yang berlipat kali ganda pada kami masing-masing melalui usaha dan pekerjaan kami ke depan. Terima kasih ya Tuhan, dan doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapak Ibu, saya persilakan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dengarkanlah pengutusan kita pada saat ini. Pergilah ke dalam dunia dengan damai sejahtera. Milikilah keberanian, pertahankan apa yang baik. Jangan lakukan apa yang jahat. Hiburkanlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah orang yang menderita. Hormatilah semua orang dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam Roh Kudus. Kita akan menyanyi doksologi. Doa Yabes.
berterima kasih kepada Tuhan, ya karena kami sangat yakin bahwa Tuhan sudah hadir dan memberkati kami. Biar apa yang boleh kami buat di dalam ibadah ini, pujian penyembahan kami, doa-doa kami, persembahan kami, bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, itu boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, kami tetap mohon pertolongan daripada Tuhan untuk boleh menyertai hidup kami masing-masing. Ketika kami ada di tengah-tengah keluarga pekerjaan kami, Tuhan tetap menjaga kami. Karena itu sidang jemaat yang sekasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai Tuhan datang kembali yang kedua. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sidang jemaat. Doa teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.